What's up guys, kembali lagi bersama gue Stefanus Adianto di channel Nusamat. Pada video kesempatan kali ini, gue mau sama-sama ajak kita semua buat bahas kenapa ya integral 1/x dx itu sama dengan ln x. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kalau integral dari sebuah polinom, itu hasilnya biasanya polinom lagi sih. Integral dari 1/x, integral dari x kuadrat, ya tinggal sepertiga x pangkat 3 plus c gitu ya. Integral 1/x kuadrat, yaitu tinggal minus 1/x plus c gitu ya. Semuanya hasilnya jadi polinom x pangkat sesuatu pangkat. Tapi kita sama-sama tahu bahwa semua sifat itu tidak berlaku ketika pangkatnya sama dengan min 1. Kenapa harus dibedakan? Dari mana asalnya gitu ya. Nah itu yang mau gue bahas di video kali ini untuk menjawab penasaran kita semua, mungkin yang di SMA ataupun yang di kuliah, dengan bahasa yang cukup simpel, sesimpel mungkin lah ya. Karena nggak bisa dipungkiri kita perlu memerlukan beberapa konsep-konsep yang ada di tingkat kuliah gitu ya, tentang konsep-konsep perkuliahan, kalkulus dan sebagainya. Tapi gua yakin kalian masih bisa mengikutinya dengan sangat baik. Jadi ini untuk tujuannya mempertajam kita semua supaya kita tidak hanya menerima rumus begitu saja, tapi kita benar-benar tahu dari mana ya asal muasal dari kenapa dia diciptakannya ln x. Terus ini juga nanti ada kaitannya dengan bilangan Euler. Dari mana itu datangnya? Nah itu semua akan gue jawab di video kali ini. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi, gue mau langsung bahas ke pembahasan kita. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe video ini, terus share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang gak kalah keren ini. Oke, let's go. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita kenapa integral 1/x itu adalah ln x, kita perlu membahas dulu apa yang kita sebut sebagai teorema dasar kalkulus 1. Jadi mungkin ini tidak terlalu familiar buat kita yang ada di SMA, tapi harusnya yang setidaknya kuliah di ITB, di jurusan teknik ataupun sains murni gitu ya. Atau mungkin di fakultas kampus lain juga yang punya jurusan yang murni, mungkin familiar dengan teorema dasar kalkulus 1 ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi kontinu pada interval tutup A, B, kontinu itu teman-teman bayangkan kalau kalian punya sebuah fungsi yang kalau kita gambar grafiknya, kita cukup menggunakan sebuah guratan garis saja. Misalnya seperti ini, gitu ya. Kalau kita harus mengangkat bolpen kita atau pensil kita ketika kita menggambar grafiknya, maka itu tidak kontinu. Misalnya grafiknya seperti ini. Oke, patah. Nah, kalau gini kan saya tidak bisa menggambar grafiknya hanya dengan satu guratan garis yang tidak putus. Saya harus mengangkat dulu bolpen atau pensil saya, lalu menggambar kelanjutan. Oke, itu tentang kontinu. Nah, kalau dia memang berlaku seperti itu, maka kita punya suatu kesamaan di sini adalah turunan dari integral A sampai X dari f kecil t dt itu sama dengan fx. Oke, jadi turunan bentuk yang rumit di sini itu tidak lain hanyalah menggantikan variabel x pada fungsi f kecil itu. Kita bawa ke lebih simpel aja ya, karena kita ingin membahas untuk f kecilnya adalah 1/t atau 1/x, kita langsung aja gantikan. Misalkan Lx adalah integral, di sini saya pilih A-nya sama dengan 1, dari 1 sampai x seperti dt. Maka kalau kita lihat, dengan kita menerapkan teorema dasar kalkulus 1 ini, berarti L aksen, berarti turunan terhadap L, ini kan L, turunan terhadap L, tidak lain adalah fungsi yang di dalam integralnya, yaitu 1/t, saya gantikan dengan x variabelnya. Jadi f kecil x ini tidak lain adalah 1/t yang saya gantikan variabelnya jadi x. Jadi saya punya L aksen x sama dengan 1/x. Berarti ketika kita ingin mencari anti turunan atau integral dari 1/x, saya cukup mempelajari siapa itu L. Nah, setelah matematikawan menganalisis fungsi L ini, didapati bahwa ada 3 buah sifat yang ternyata sama persis dengan sifat yang ada pada fungsi logaritma. Kita tahu bahwa L1 di sini sama dengan 0. Teman-teman bisa bayangkan di sini misalkan C log 1 ini adalah 0. Ya. Oke, ini inputnya.
Nah, di sini L1 ini 0. Nah, gimana kita cara membuktikannya? Di sini cukup gampang, kita tinggal masukkan saja L1 berarti integral by definition X-nya adalah 1 per T dt. Dan integral tentu kalau kita punya batas bawah dan batas atasnya sama, maka ini jelas akan bernilai. Oke, itu terbukti. Nah, yang sedikit lebih rumit di sini adalah LAB sama dengan LA tambah LB. Jadi teman-teman bisa bayangkan di sini kalau kita punya C log A tambah C log B, kita tahu bahwa C log AB, kan? Jadi ini LA gitu ya, bayanginnya ini LB, maka akan sama dengan LA kali B. Oke, sekarang kita cukup membuktikan saja apakah ini benar berlaku. Sekarang kita misalkan dulu di sini apa ya? Kita lihat LAX. LAX berarti di sini adalah integral dari 1 sampai AX 1 per T dt. Berikutnya kita tinggal diferensialkan L aksen AX berarti, atau L aksen itu saya tuliskannya dalam operator turunannya ya. Turunan dari LAX ini berarti adalah turunan dari 1AX 1 per T dt. Nah, sekarang kita punya masalah karena batas atas dari integralnya itu AX, bukan X. Jadi kita tidak bisa menerapkan teorema dasar kalkulus 1 kita ke yang ini. Cara mengakalinya pertama di sini adalah dengan menuliskan ini DDY dengan menggunakan aturan rantai ya. Integral 1 sampai Y 1 per T dt kali dy dx. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang kaget juga ya atau bingung. Wah, apaan tuh? Ya, teman-teman secara kasar teman-teman bisa bayangkan ini kayak dy-nya dicoret, dy-nya dicoret. Jadi ddx gitu ya. Ya, walaupun tidak terlalu mungkin membantu juga. Di sini y-nya adalah ax. Oke. Jadi intinya ini aturan rantai ya. Nah, berarti di bagian sini saya bisa menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Karena ini variabelnya y, di sininya juga sudah y. Kita bisa terapkan, berarti ini jadi 1 per x. 1 per y dikali turunan y terhadap x, y-nya adalah ax. Ax turunannya berarti jadi a. Tapi 1 per y di sini adalah ax. Jadi saya akan punya A-nya bisa kita cancel, jadi 1 per X. Oke. Jadi kita punya di sini L aksen AX sama dengan 1 per X. Dan 1 per X ini kita tahu tadi adalah L aksen X. Oke. Selanjutnya kita tinggal integralkan kedua ruas. Jadi kita akan punya di sini akibatnya LAX ini tidak lain adalah integral L aksen X X, tapi ini juga tidak lain adalah integral X L aksen X dx, sehingga ini adalah LX tambah C. Ya, integral kan tentu kita harus ada faktor integrasinya di sini. Oke, nah sekarang kita perlu mencari konstanta C-nya di sini. Kalau kita misalkan di sini X-nya 1. Oke. Berikutnya kalau kita punya LA, ini adalah LA kali 1. Berarti X-nya 1, berarti ini sama dengan L1 ditambah C. Tapi L1 di situ adalah 0 menurut sifat yang pertama. Jadi ini tinggal cek. Jadi kita akan punya LAX sama dengan LX ditambah LA. Gitu. Karena C-nya L. Selesai, kita tinggal substitusikan 1
jika X sama dengan B, maka kita akan punya LAB dengan LB ditambah L. Dan kita berhasil membuktikan sifat kedua yang mirip dengan terakhir. Kita tinggal untuk sifat yang ketiga, kita tadi punya bahwa LAX sama dengan LX ditambah. Oke, kita tinggal substitusikan. Jika X sama dengan 1 per A, maka L dari 1 adalah LA kali 1. Begitu, dan LA-nya sendiri kali 1 per A di sini adalah LA. Akibatnya, kita akan punya L1-nya 0, 0 sama dengan A tambah L 1 per A. Jadi, kita tinggal pindah ruas saja, kita akan peroleh bahwa L1 per A sama dengan L minus LA. Oke, dan teman-teman bisa bayangkan di sini bahwa misalnya kita punya C log 1 per A, ini adalah C log A pangkat min 1, dan pangkat itu bisa keluar dari logaritma. Jadi minus 1 dikali C log A. Begitu. Ini L 1 per A, dan ini L. Ya. Dari sini kita sudah melihat berbagai ciri-ciri gitu ya. Saya pikir tidak usah dihapus. Oke, jadi kemudian kita coba mempropose ya, karena semua sifat logaritma dipenuhi oleh Lx. Kita coba mendefinisikan Lx kemudian ini sebagai sesuatu, katakan E log X. Oke, nah E di sini sebenarnya kita nggak tahu itu bilangan Euler yang adalah 2,71 bla 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 gitu. Tapi E itu jadi didefinisikannya adalah E, ini disebut bilangan Euler gitu ya. Ini didefinisikan sebagai bilangan yang memenuhi LE sama dengan 1 gitu. Oke, jadi kita penasaran nih, kalau benar Lx itu adalah suatu fungsi logaritma, kita bertanya kemudian bilangan yang di atas logaritmanya itu berapa? Nah, cara kita untuk menemukan bilangan itu adalah dengan cara mensubstitusikan suatu bilangan yang menyebabkan si fungsi logaritmanya 1. Misalnya, kalau 2 log 2 kan 1, gitu ya. 2 log X, kalau kita misalkan nggak tahu itunya 2, ya kita cari saja ya, X berapa yang menyebabkan ini sama dengan 1. Gitu kan. Nah, si fungsi E itu, bilangan E itu adalah bilangan yang kalau kita substitusikan ke fungsi Lx-nya harus bernilai 1. Dan kemudian kita melakukan numerics gitu ya, jadi pakai komputer untuk bisa menaksir bilangan si E-nya itu berapa. Yang kita dapat 2,71. Begitu. Oke, nah kenapa kemudian ini menjadi menarik? Karena begini teman-teman, ketika kita mendefinisikan logaritma seperti ini, gitu ya, kita mendefinisikannya ini kan sebagai integral dari 1 sampai X 1 per T dt. Dan X di sini berlaku untuk seluruh bilangan real atau mungkin dalam satu interval yang tertutup gitu ya. Tapi intinya dia anggota bilangan real. Gitu. Berarti kalau misalkan saya menghitung L dari pi, bisa gitu. Kita tinggal hitung secara numerik. Berbeda halnya ketika kita mempelajari logaritma ataupun yang awalnya mulai lahir dari eksponen. Ketika kita misalkan menghitung 2 log 8, tentu saya bisa hitung ini adalah 3, karena 8 2 pangkat 3. Tapi sekarang kalau misalkan saya hitung 2 log pi, itu bagaimana? Saya tidak tahu. Ya. Nah,
kita bisa mengakalinya, caranya adalah dengan menuliskan ini sebagai log P per log 2. Begitu. Dengan sifat logaritma. Log P saya bisa tahu karena ini tidak lain adalah berarti integral 1 sampai P 1 per TDT. Saya bisa hitung secara numerik. Dan saya bisa integralkan ini dari 1 sampai 2, 1 per TDT. Secara numerik juga. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya kenapa logaritma itu kita bisa, khususnya dalam kalkulator ya, kita bisa menghitung logaritma dari angka berapapun. Nah, pendekatannya adalah dari mana? Dari sini, gitu ya, dari logaritma ini. Makanya kemudian akhirnya kita sebutkan ini logaritma yang khusus, gitu ya. Jadi, ini kita sebut kemudian log X, kemudian kita sebut sebagai logaritma natural. Oke, itu logaritma yang khusus. Dan kita tuliskan kemudian akhirnya ini sebagai ln X. Begitu, ya. Dan tentu saja untuk penutupnya kita juga tahu bahwa logaritma itu selalu interchangeable, selalu bisa bertukaran karena dia punya inverse gitu ya. Kalau kita punya pangkat log X sama dengan Y, maka ini berlaku bahwa pangkat Y sama dengan X. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu fungsi inverse dari logaritma natural. Jadi jika fx sama dengan ln X, maka f inverse dari X ini tanda lain adalah pangkat X. Itu ya. Jadi teman-teman di sini tidak hanya bisa menghitung logaritma dengan input bilangan real apapun, tapi sekarang juga eksponen dalam berapapun juga bisa. Misalnya kayak 2 pangkat pi. Ini bagaimana cara menghitungnya? Kalau 2 pangkat 2 kan saya tahu 2 kali 2 saja. Kalau sekarang 2 pangkat pi, gitu ya, saya harus kalikan 2 sebanyak pi kali, apa maksudnya? Gitu ya, nggak bisa kan? Makanya inilah gunanya bilangan Euler tadi. Kita bisa menuliskan ini sebagai apa? Pangkat ln 2pi. Oke, dan ln kan saling meniadakan, gitu ya. Jadi di sini kita menghitung ln 2 pangkat pi saja secara numerik, gitu ya. Kemudian pangkat dari angka numerik itu juga kita bisa hitung juga secara numerik lagi, gitu ya. Jadi ini yang signifikansinya, gitu ya. Mungkin teman-teman tidak menyadari itu, gitu ya. Di kalkulator ketika ngitung-ngitung pangkat 2 pangkat pi atau ini, kok bisa ya kalkulator ngitungnya seperti itu? Nah, itu lahirnya dari ln X dan pangkat X. Ini disebutnya nanti kemudian pangkat X eksponen natural. Seperti itu. Jadi begitulah usul asal muasal dari fungsi ln X dan juga bilangan Euler. Gitu ya. Semoga ini menjadi informasi yang menarik buat kita pecinta matematika dan kita menjadi punya wawasan yang lebih luas dan juga lebih tajam. Tidak hanya menerima begitu saja super X kenapa jadi ln X, tapi kita juga mengerti asalnya dan detailnya seperti apa. Oke, thank you for watching this video. See you on the next video yang lebih menarik lagi. Bye-bye.